98.5 Periode Dari Station. Selamat sore Apenia, apa kabar Anda? Seperti yang sudah disampaikan media sosial, kita hari ini punya program sosok di bulan Agustus setiap hari Senin sore, dan kita akan menampilkan sosok-sosok inspirasi yang bisa kita ajak diskusi setiap hari Senin sore jam 3 sampai jam 4 sore. Dan untuk episode pertama, sengaja memang kami hadirkan sosok perempuan di mana dulu juga lulusan dari Universitas PGR Semarang dan sekarang sudah berada di Jerman. Gaganawati, dia PHS. Panjang sekali. Selamat sore Gana. Di sana sore apa siang ini berarti? Selamat sore Indonesia. Selamat pagi ya. Selamat pagi Jerman. Ini masih pagi. Oh, sudah ada Mas Agung tuh. Mas Agung. Waduh. Sudah langsung menyapa ya. Iya, sudah ada. Aduh, seneng banget. Soalnya memang rencana kita Agustus tuh ada acara ke Semarang gitu ya, bertemu dengan keluarga. Kita mau ke Bunaken, mau ke Moyo, mau ke Raja Ampat. Ada corona lewat, gak jadi deh. Iya, baik. Di rumah saja. Berlibur deh. Kita tinggal di daerah yang indah, jadi pegunungan, hutan, begitu ya. Jadi tetap rasanya luar biasa liburan di rumah. Oke. Baik Gana, ini sudah berapa tahun ya kalau ngobrol tinggal di Jerman ini Gana? Saya pindah tahun 2006, jadi sudah 14 tahun ya. 14 tahun ya? Iya. Nggak kerasa kayaknya baru kemarin. Iya, Gana ini adalah diaspora Indonesia yang di Jerman ya. Baik. Nah, tapi masakan Jawa gitu suka masak sendiri di Jerman ya? Iya. Aduh, kebetulan suami saya tuh memang keren banget karena dia meskipun orang Jerman ya, tinggal lama di Indonesia. Jadi dia doyan kalau dicekoki pare, pakai tempe, pakai sambal gitu. Aduh, telap-telep aja mau dia begitu ya. Kemudian dia juga suka yang pedes-pedes, dia juga suka kerupuk gitu. Terus suka nasi kuning, suka martabak. Kemarin kan 100 hari Bapak ya, tanggal 30 itu kan 100 hari Bapak. Saya bagi-bagi ke tetangga, itu saya bikin 10 dos untuk dibagikan sebagai pengantar doa ya, supaya Bapak saya itu tenang di sana. Saya juga kangen. Makanya kami masak masakan yang kami sukai seperti lumpia, martabak, nasi kuning, terus telur ya sebagai lambang kesuburan, lambang kelahiran gitu ya. Itu ya seneng aja, tetangga, teman-teman, suami saya tuh juga seneng banget. Baik, Gan, ini kan sebuah tradisi yang ada di Indonesia, kemudian coba Gana usung ke Jerman ya. Dan seperti apa Gana secara percaya diri bahwa ini akan diterima dan orang jadi suka gitu? Ya, kalau nggak saya siapa lagi ya, orang Indonesia orang di sini kan kampung ada 2.000-3.000 orang, cuma saya saja orang Indonesia. Kalau nggak saya yang kenalin siapa lagi gitu ya. Dan itu juga bagus untuk anak-anak karena mereka kan dari dua dunia ya, dari dua dunia yang kalau mereka itu cuma tentang Jerman aja itu kan kasihan, budaya Indonesia nggak kenal. Makanya yang kenalin mamanya dulu. Dan kebetulan mereka juga suka jadi tempe nggak begitu suka sih. Jadi martabak, kemudian tadi nasi kuning segala macam ya. Kemudian sama tetangga itu karena saya suka kumpul juga kayak bapak ibu di rumah itu suka ngundang orang makan gitu. Saya juga gitu. Ikut juga gitu ya. Jadi kalau ada acara 17-an, semua ngumpul di tempat saya 20-30 orang makan. Kalau saya ulang tahun, ngundang lagi, makan lagi gitu ya. Jadi itu sebagai acara pesta sekaligus untuk memperkenalkan budaya kita. Dan memang kan lain di sini kan restoran Indonesia paling ada di Berlin, ada di Köln gitu ya. Kalau di tempat kita mana ada. Makanya restorannya, warungnya di Ghana aja gitu. Mereka seneng kok asal nggak terlalu pedes ya. Ada yang ada yang seneng, cuman kebanyakan mereka nggak begitu seneng. Dan jangan ambil atau jangan
ngasih durian karena orang Jerman tuh sama durian tuh benci banget. Jadi Kenapa? ya karena baunya katanya, wah aku harus bau. pakai jepitan jamuran nih makanya gitu katanya. Oke. Karena meskipun sebenarnya kalau mereka udah dijepit, udah makan, itu seneng. Tapi kalau nggak dijepit hidungnya, itu katanya baunya kayak bau apa sih? Bau BAB-nya bayi gitu katanya. Oh, menyengat banget ya. Strong gitu ya. Betul. Suka. Gitu. Mas Iwan, terima kasih nih Mas Iwan Noviandi menyapa Gana. Hai Mbak Gana, apa kabar? Halo, Iwan. Baik. Terima kasih. Gana. Ini ada Mas Kamil nih dari Kompasiana Jakarta. Ada Selamat sore Mas Kamil. Iya. Sore, Mas Kamil, seneng banget ikut ya. Baik, Gan, kamu kan dulu aktivis di Indonesia, kemudian harus hijrah ke Jerman karena ikut suami ya bersama anak-anak. Ya, betul. Nah, saya melihat memang portofolio kamu masih terus bergerak karena memang kamu tidak bisa diam ya, seperti bola bekel gitu ya. Oh my god. Nah Gan, bagaimana kamu sendiri harus melakukan aktivitas itu tetap excited gitu ya? Padahal kamu harus menjarah kedua dunia ya dengan tradisi yang berbeda tentu saja. Iya, betul. Iya. Jadi begini, kata ibu saya waktu kecil lahirnya ini anak tuh nggak bisa diem, jadi gerak terus kemana-mana. Nenekan gitu ya, yang kursi, yang pohon. Pekakilan, Mas. Jermannya pekakilan ya. Ini anak ini makan bola apa ya? Kok gerak aja gitu kayak bola gitu kan. Dan sampai sekarang pun seperti itu. Jadi up September, jadi sejak 1 September besok saya tuh sekolah lagi loh. Umur saya 44 tahun. Terus saya pindah kerja. Jadi selama 6 tahun ini saya mengajar bahasa Inggris untuk lansia Jerman yang mereka suka travel around the world ya. Jadi mereka harus bisa bahasa Inggris karena mereka pakai bahasa Jerman. Nah akhirnya saya pikir saya harus memikirkan diri saya sendiri. Kalau dari kursus bahasa Inggris saya cuma dapat 5 juta sebulan. Kurang dong gitu ya. Saya kan suka shopping, suka traveling. Ini harus ada masa depan tuh benar-benar disiapin untuk asuransi kesehatan, asuransi masa tua gitu ya, pensiun. Karena belum ada. Terus saya mikir cari kerja gitu yang memang gajinya lebih berkali-kali lipat gitu ya. Akhirnya dapet. Tapi karena pemerintah Jerman tuh bilang ini sertifikatnya sertifikat Indonesia, kita nggak bisa begitu aja gitu ya. Kalau mau silakan kuliah lagi. Itu kuliah tuh dari sini paling jaraknya tuh 1 jam dari rumah. Aduh jauh amat, pulang pergi 2-3 jam. Saya pikir ya udah yang deket sini aja. Makanya saya daftar sebagai sosial pedagogin yang bisa ngajar anak TK. Saya dulu juga pernah ngajar TK. Waktu saya kuliah di IKIP PGRI ya, yang sekarang UBRIS. Saya itu pernah ngajar 5 tahun sebagai guru TK di TK Baitur Rahman dan Al Azhar. Jadi saya pikir apa ini masih sejalan dengan pengalaman saya, dengan passion saya selain menulis ya. Kemudian gajinya juga lumayan. Di sini gaji TK itu, guru TK itu bisa sampai 50 juta Mbak sebulan. 50 juta, catet ya. Iya, bisa buat nabung kamu pulang ke rumah ya. Sudah bisa borong perusahaan apa gitu, kerupuk gitu misalnya ya. Betul. Jadi ada aja kegiatan saya. Terus karena saya dulu aktif di kegiatan sosial, ini juga masih jalan. Saya suka mengumpulkan tas kain dari Jerman yang gratis dari teman tetangga. Itu saya bagikan ke Indonesia supaya orang Indonesia nggak pakai kantong plastik gitu ya, lebih ramah lingkungannya. Kemudian saya juga kadang-kadang juga adain kegiatan dengan komunitas, misalnya ada dengan menghadirkan untuk minggu ini tuh orang-orang Jerman untuk berbicara tentang wisata Indonesia itu seperti apa, image-nya seperti apa. Juga kita yang punya rumah tuh harus bersih, harus ditata, nggak boleh jahat, yang baik, yang ramah gitu ya. Kemudian 2 minggu lagi kami akan mendatangkan Mami Kartika Avandi. Jadi kegiatan-kegiatan sosial yang membuat tidak hanya untuk saya, menginspirasi saya bermanfaat, tetapi juga untuk orang lain. Ini penting karena orang kan nggak tahu meninggalnya sampai kapan ya, jatahnya di dunia sampai kapan. Ini diisi kegiatan yang aktif, yang positif aja, nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk semuanya gitu. Ini ada Mas Granito Ibrahim nih. Halo. Wah keren, ada di Bandung ini ya. Semuanya sudah merindukan Ghana rupanya ya. Sudah lama Ghana. Iya. Ini kan 16 tahun bukan waktu yang sangat singkat dan juga waktu yang cukup panjang ya.
Ghana harus menyesuaikan diri pasti karena ada anak-anak tercinta, ada suami yang mensupport. Nah, apa sih yang dirindukan di Indonesia? Saya pikir mataharinya ya, karena di Indonesia tuh kan mataharinya sepanjang hari. Kalau di sini tuh matahari paling yang anget ya, matahari bisa setiap hari, tapi yang anget itu hanya sekarang ini. Jadi Juli, Agustus itu sebenarnya musim panas, tetapi dasar Jerman itu panasnya nggak setiap hari. Jadi kalau misalnya minggu ini panas terus, minggunya depan dingin lagi, terus minggunya lagi besok kayak ada angin ribut gitu. Bilang ini musim panas tapi nggak panas tiap hari ya. Kalau di kita kan anget aja tiap hari gitu ya. Kemudian karena orang mentalitasnya kan beda ya. Kalau orang kita kan kumpul-kumpul gitu ya sama keluarga. Di sini kan enggak. Bapak sama anak aja atau orang tua sama anak aja kalau sudah pisah begitu ya, berkeluarga sendiri belum tentu untuk berkumpul, berkunjung itu belum tentu. Jadi apa ya, persaudaraannya saya bilang Indonesia itu number one. Terus untuk soal makanan bisa diatasi karena saya bisa masak sendiri. Tapi kalau di Indonesia langsung aja kita jalan ke warung kita bisa makan gitu ya. Jadi kita bersusah-susah aja lah di sini. Udah gitu bahannya mahal banget gitu ya. Terus apa ya, bahasa. Karena saya di sini kan kalau mengajar pakai bahasa Inggris. Kalau dengan orang Jerman dengan bahasa Jerman. Saya pakai bahasa Indonesia paling dengan suami atau anak-anak. Itu aja paling seberapa persen begitu ya. Saya supaya tidak lupa bahasa Indonesia, saya bikin acara-acara dengan Zoom, dengan Mbak Santi sekarang ini, dengan menulis. Jadi bahasa saya tetap dipakai. Kalau enggak saya pasti lupa. Bahasa Indonesianya ini apa ya? Kadang seperti itu karena sudah lama di Jerman gitu ya. Itu pasti akan terjadi dengan diaspora dimanapun berada. Jadi misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Dia sendiri agak lupa gitu ya, karena bahasa keseharian sudah bukan bahasa di situ. Indonesia. Iya, betul. Ini anakmu bisa bahasa Jawa nggak? Paling apa ya, se gitu ya, se apa taiki gitu. Jadi apa potongan-potongan kecil gitu ya. Kalau mereka paling tapi kamu perkenalkan dia ya Indonesia, karena ketika bahasa Indonesia kita keliling Indonesia di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi sama aja gitu. Kalau bahasa Jawa nanti dipakainya sama keluarga saya aja, tapi mereka mengerti sedikit-sedikit bahasa Jawa, tapi lebih saya tekankan ke bahasa Indonesia. Sayangnya karena mereka lama di Jerman, jadi mereka mengerti, kemudian menjawabnya dengan bahasa Jerman. Mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Kalau dengan anak Indonesia, jadi sebaya gitu ya. Nah, ini kalau di belakang Ghana nih backgroundnya itu ada gunungan itu apa itu piagam atau di belakangmu itu. Itu kan simbol-simbol Indonesia banget gitu. Iya, betul. Ini ada ceritanya. Jadi ini dari Duta Besar Republik Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh yang ada di Hungaria. Waktu itu tahun 2017 ya, beliau sudah kembali ke Jakarta tahun 2018. Itu karena saya dianggap waktu itu saya kan menulis buku tentang Hungaria, jadi travel di Hungaria. Beliau menjadi yang memberi kata pengantar. Kemudian launchingnya di kedutaan beliau. Dan karena saya dianggap memberikan kontribusi untuk Hungaria, untuk Indonesia, beliau memberikan penghargaan pada saya, 2 penghargaan. Yang pertama untuk penghargaan menulis buku itu tentang Hungaria, dan yang berikutnya adalah karena saya mengundang beliau ke Jerman untuk mengisi peringatan Hari Kartini untuk menceritakan kepada perempuan Jerman tentang perjuangan Kartini dari awal sampai dengan meninggal, dan diteruskan oleh kita orang Indonesia yang perempuan. Jadi menarik sekali ya. Jadi beliau berkebaya, terus saya pasang semua kebaya koleksi saya di seluruh dinding museum. Kemudian ada pameran foto-foto orang Indonesia yang Kartinian, yang waktu itu dengan komunitas Traveler Kompasiana dan beberapa komunitas lain seperti KPK, ada Dixiana, ada Ledisiana dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai bukti bahwa Indonesia tuh bisa dibawa kemana aja, mau di Amerika, mau di Paris, mau di Inggris, mau di Jerman, tetap bisa dijunjung tinggi begitu ya. Dan ini adalah loro blonyo. Nah, ini ada silsilahnya kan, kalau orang kalau loro blonyo itu kan kehidupan suami istrinya langgeng. Semoga ya, kalau nggak dicubit. Simbolnya itu ya. Iya. Ini berarti yang perempuan adalah Ghana, yang laki-laki Sigmund gitu ya. Iya,
mungkin ini kurang gemuk ya, kurang. Oh iya kurang gendut ya, kurang gendut. Dan ini adalah seni ukir yang ada di Jepara dari kampung ukir. Ya, waktu itu murah banget, beli cuma 50 euro, berapa tuh? 100.000 sekitar gitu ya, itu masih murah banget. Dan orang Jerman yang ke rumah kami untuk makan itu selalu ngeliatin, ini bagus banget, belinya di mana? Terus kita katakan, oh Jepara, kota ukir dan lain sebagainya. Itu termasuk promosi ya. Terus di sebelahnya itu ada topeng-topeng dari Bali, dari mana lagi tuh? Dari Bali, dari Solo, dari Jogja, dari mana lagi tuh? Dari Raja Ampat segala macem. Itu juga. Jadi kita pamerin supaya betul. tamu Indonesia atau Jerman pada tahu begitu. Dan juga jadi ada insight di balik kamu memajang itu sebagai lukisan atau sebagai dekorasi ya. Baik, Gana, flashback ke almarhum Bapak. Ini siapa sih sebetulnya yang membuat Gana itu kemudian terjun, termasuk Gana di Jerman turut nari juga kan? Untuk mengilmu mencintai seniman, karena Bapak sendiri almarhum juga sangat sebagai tokoh seniman juga ya, di budayawan juga di Semarang. Jadi Bapak itu kan tokoh budaya Jawa Tengah ya, khususnya di Semarang. Jadi beliau lebih ke Pranoto Coro Medar Sabdo, jadi lebih ke bahasa yang Sanskerta, yang bahasa Jawa kuno gitu ya. Nah, ibu saya dulu sinden, Bapak dulu juga dalang ya. Waktu mudanya mereka itu satu pasangan gitu, satunya dalang, satunya nyinden gitu ya. Waktu muda saya belum lahir tuh. Nah, mungkin dari situ kecintaan saya akan budaya, meskipun lain jalur ya, karena menari ya. Saya pikir itu juga tetap dari orang tua. Pokoknya buah nggak jauh jatuhnya dari pohon. Ya, betul. Alurnya benang merahnya tetap budaya gitu. Cuman jalannya saya ditari karena saya dimasukin ke ekstrakurikuler gitu ya, dari zaman taman kanak-kanak sama dengan SMA begitu ya. Kemudian setelah saya di luar negeri, saya juga menari di 10 negara. Yang terakhir itu di Pakistan. Saya menari jaipong. Jadi begini-begini, orang yang pakai jilbab, orang yang pakai agamanya Islam karena negara Islamnya, mereka juga tetap menerima. Itu ada sebuah rasa bangga, oh ternyata budaya kita tuh diterima kok, karena mereka belum pernah lihat gitu. Tadinya mau nari Bali, tapi saya pikir oh Bali udah biasa, dan lagian bajunya lebih gede gitu loh. Padahal packing saya itu harus sedikit karena berdua kan dengan suami. Nah, dengan itu menari itu sudah saya di 10 negara, dan di Jerman ya susu-wiso ya. Kalau ada yang ulang tahun 2 minggu yang lalu, ada yang ulang tahun dengan 100 orang, saya juga menari di sana dan mengajarkan angklung. Saya punya koleksi angklung tuh sekitar minimal 33, paling nggak 50 ya, 50 angklung. Itu saya bagikan ke tamunya, terus kita main bersama. Saya ajarkan bagaimana cara memegang begini gitu ya. Kemudian cara membunyikan, goyangkannya itu bagaimana. Itu mereka tahu. Jadi kita nyanyi bareng-bareng gitu, seneng banget. Jadi saya pikir memang saya harus berterima kasih pada orang tua dan pada sekolah yang ada di Indonesia karena ada ekstrakurikuler menari. Nah, karena saya bisa menari, saya ajarkan juga sama anak-anak. Di sini kan nggak ada ekstra menari ya, saya ajarin mereka. Nah, selain itu saya pikir ini juga jadi inspirasi bagi ibu-ibu yang ada di seluruh dunia, yang orang Indonesia. Ajarilah anak-anak ini budaya Indonesia, yang seruling lah, kulintang lah, apa pokoknya yang dari Indonesia, yang di luar negeri nggak ada. Nah, tetapi mungkin orang kan motivasi atau visinya beda-beda. Ada yang mau, ada yang enggak, ya terserah aja. Tapi alangkah baiknya begitu ya. Baik, Gana, ini sudah ada yang bertanya di WhatsApp 0878 333 400. Ada Nina, selamat sore Apredio, selamat sore Mbak Gana, senang banget mendengar ceritanya, sangat antusias banget. Mbak Gana, apa sih spirit dalam hidup Mbak Gana sehingga Mbak Gana menjadi orang yang sangat luar biasa dan selalu bersemangat? Terima kasih. Menurut saya masih lebih banyak yang luar biasa dari saya. Saya bilangnya saya biasa-biasa aja tapi kreatif. Orang yang nggak suka sama saya selalu bilang ini orang petakilan, nggak ada kerjaan gitu. Sudah ada pekerjaan, nyari pekerjaan lagi begitu ya. Bagi orang yang senang dengan saya, mereka akan bilang Gana kreatif karena ada aja jalan yang dicari, ada aja jalan yang didapat gitu ya.
Kalau menurut saya ini merupakan semangat hidup saya. Karena ini menyenangkan saya, passion saya, kenapa enggak dijalankan. Kemudian kalau ada network dengan orang lain, orang banyak, apalagi seluruh dunia, pasti kita senang ya. Itu membuat saya semangat. Kalau di Jerman kan ini sepi, orangnya pada di mana gitu ya. Karena orang Jerman kan nggak suka nonggo gitu, nggak ada ya. Harus ada janjian. Rumahnya jauh-jauh juga ya. Kalau di kita kan lewat gitu, mampir tetap gitu, ngobrol-ngobrol, yuk kita pergi gitu. Kalau di sini harus ada jadwalnya, dijadwalin. Jadi misalnya minggu depan, sebulan lagi kayak gitu ya. Ada Dek Kevin nih, ada Dek Kevin dari Kompasiana Jakarta. Halo Kevin. Selamat bergabung. Iya, selamat bergabung. Iya, jadi menurut saya tiap orang kan beda-beda ya. Kalau saya mungkin dilahirkan sebagai orang yang bukan petakilan ya, itu lebih negatif. Orang yang pokoknya dia itu bisa mengupayakan diri begitu ya. Ada orang seperti anak saya yang ragil itu, dia lebih suka zurückhalten, jadi lebih suka untuk mengurung diri. Dan mengurung diri itu dia lebih misalnya mendesain sebuah cover website misalnya itu di laptop, di iPad, dia sendiri gitu ya, kerja sendiri. Kalau saya sukanya dengan banyak orang, dengan tim, dengan rame-rame gitu. Jadi tiap orang tuh punya tipe sendiri-sendiri. Jadi kalau saya orangnya bersemangat, anak saya yang ragil itu, aduh kalau nggak dipencet-pencet gitu nggak ada semangat gitu, suka nggak bisa, nggak ini gitu ya. Jadi tiap orang beda-beda. Dan bersyukur karena saya dilahirkan oleh orang tua saya diberi anugerah bahwa saya menjadi orang yang seperti ini. Orangnya semangat aja, pokoknya seneng aja. Mungkin nggak tahu ya, saya paling seneng tuh sebenarnya pekerjaan penyiar ya, karena setiap hari happy aja. Lagi sedih nyanyi, jadi kayak orang India gitu ya, sedih nyanyi, lagi marah nyanyi gitu ya, nyanyi. Ada lagu-lagu yang ada di kepala kita, di telinga kita gitu. Jadi paling enak sebenarnya penyiar. Tapi saya juga enjoy dengan pekerjaan mengajar, karena ini juga mentransfer ilmu. Ini kan jadi pahala ya, jadi bekal kita di hari kiamat ya. Jadi memberi ilmu, kemudian memberikan manfaat pada orang lain, nggak cuma buat diri kita. Nah itu bagus menurut saya. Jadi mengajar, penyiar itu sama aja deh. Jadi intinya yang tadi tanya kenapa bisa semangat, itu mungkin dilahirkan karena semangat. Kalau sekarang dilahirkan tidak bersemangat, mungkin bisa digas lagi, digenjot lagi gitu ya. Kalau Ghana saja yang 44 tahun bisa, kenapa saya yang 25 tahun, 30 tahun nggak bisa gitu ya, yang mungkin jalannya lebih panjang gitu. Nah, apa sih cita-cita yang belum tersampaikan dari Ghana sampai detik ini di usia 44 tahun ini? Apa ya, sebenarnya saya tuh pengennya kuliah, cuman saya mikir saya tuh punya anak 3, tinggal di rumah ngurusin rumah, siapa yang masak, siapa yang bersih-bersih gitu ya. Kalau saya pergi terus itu siapa yang ngurusin gitu. Kalau di sini kan saya mungkin istirahat 1 jam saya bisa ke rumah, karena kan deket ya. Saya kan sejak September besok saya akan sekolahnya hanya 10 menit dari rumah. Kemudian juga mengajar di taman kanak-kanak. Jadi ada sistem yang namanya Ausbildung. Jadi bekerja sambil kuliah dan dibiayai oleh pemerintah. Jadi itu ya itu jadi bagus menurut saya, dan tidak jauh dari rumah. Jadi TK-nya 10 menit dari rumah. Kampusnya juga 10 menit dari rumah. Jadi saya bisa 1 jam saya bisa masak, 1 jam saya bisa nyapa anak, suami gitu ya. Tapi kalau saya kuliah itu harus paling enggak di Freiburg atau di Weingarten itu 1-2 jam. Itu satu perjalanan. Nanti pulang pergi belum tambah macet ya. Saya pikir ya sudahlah, karena saya kan lulusan S2 ya dari Universitas Negeri Semarang, lulusan S1 dari UBRIS. Saya pikir waduh lah, saya turun pangkat ini S2 suruh ngajar TK gitu. Harusnya kan ngajar kuliah. Cuman karena memang Jerman sistemnya beda. Kemudian harus ada sistem harus disetarakan, harus ujian begini umurnya sudah berapa, saya bilang gitu ya. Jadi saya pikir diterima saja keadaannya, asal itu sudah membuat passion saya tersalurkan ya, dengan anak-anak, dengan banyak orang. Saya pikir nggak apa-apa, nggak masalah. Terus saya juga masih ingin keliling dunia. Sampai hari ini saya baru di 27 negara. Ingin kemana aja, sampai ratusan negara sampai saya meninggal, karena saya nggak tahu saya sampai berapa, 50, 60, 70, 80, 90 nggak ada ya. Meskipun orang Jerman sudah bilang, hei kamu tinggal di Jerman, kamu pasti usianya panjang. Siapa bilang, saya kan dari Indonesia.
telurnya itu dari Indonesia, nggak tahu apakah bisa gitu ya sampai bertahan lama. Karena orang Jerman tuh umurnya sampai tua gitu juga Tua-tua. gitu. Jadi itu menginspirasi saya juga. Wah, ini tua-tua pada travel ya, apalagi saya gitu. Tetapi untuk travel itu kadang sulit karena saya suka bawa anak. Jadi meskipun anak-anak sudah ABG, saya suka bawa. Tapi namanya anak itu kan nggak mau, nggak keren sama orang tua gitu. Mending dengan teman-teman gitu ya. Jadi saya upayakan sampai semaksimal mungkin mereka bersama kami. Karena waktu dengan orang tua kan tidak banyak. Seperti saya ya, saya travel dengan orang tua saya itu terakhir Agustus 2019. Saya tuh sebenarnya pengen membawa mereka ke Jerman, ke Paris, ke Swiss, ke Austria yang dekat dengan Jerman. Tetapi pada hari Minggu, jadi 1 hari sebelum meninggal, Bapak tuh saya sudah telepon Bapak sudah bilang, oke, kita berangkat ke Jerman. Besoknya meninggal. Jadi orang kan nggak tahu ya sampai kapan itu jatahnya kontrak kita di dunia. Makanya selagi sehat, selagi uang masih ada, kita habiskan untuk jalan-jalan gitu. Jadi saat ini secara tidak langsung juga passion kamu mengajar sudah terakomodir ya, walaupun itu di TK seperti waktu di Indonesia. Iya, betul. Jadi memang ini sejalan dengan pengalaman saya dulu. Kemudian kerjanya juga nggak berat-berat amat, kayak ngurus anak di rumah. Jadi kalau di kita itu TK dari jam 8 sampai jam 4 sore itu kasih makan 3 kali. One day itu dikasih makan 3 kali. Makan siang dan makan jajan sore. Jajan sore itu supaya mereka nanti energik gitu ya, karena kan 8 jam di sekolah kan lama banget ya, kasihan ya. Pokoknya dimakan, kasih makan aja gitu ya. Kemudian kita ajari misalnya cara beretika, tidak boleh memukul, tidak boleh membentak. Kemudian kita membacakan buku dongeng seperti itu. Jadi sebenarnya pekerjaannya gampang banget begitu. Hanya kesabaran kita sampai di mana. Kadang kan ada orang yang nggak sabar sama anak, gitu ya, nggak bisa sama anak-anak. Tapi ternyata saya termasuk orang yang menyukai anak-anak, mencintai anak-anak. Mencintai anak-anak. Kuncinya di situ ya. Wang Edi, terima kasih. Halo, sudah menyapa Gana juga ini. Selamat sore. Ada Wang Edi di Semarang. Tukang sepeda nih. Dia senengnya. Nah, ada Jakarta, ada Bandung, ada Semarang. Wah, keren. Gana, ini kan kemarin kalau nggak salah saya lihat posting naik becak sama suami. Nah itu gimana becak bisa diboyong ke Jerman itu? Jadi ceritanya suami saya tuh cinta banget sama saya ya. Soalnya dia tahu karena menikah dengan dia saya harus tinggal di Jerman. Saya tuh sebenarnya nggak seneng tinggal di Jerman, tapi karena harus di suami anak-anak ya udah menyesuaikan diri, adaptasi. Terus dia selalu membelikan sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia. Kalau dulu waktu kita pindahan itu dia bawa kontainer 4 kaki itu patung-patung dari Magelang ya. Jadi di rumah saya itu banyak patung dari Magelang, jadi patung princess gitu ada, patung Cecak ada. Terus ini barusan dibeliin patung Dewi Laksmi. Itu tingginya 2 meter, beratnya 400 kilo. Itu yang angkat 4 orang itu. Nah katanya supaya memindahkan Indonesia di rumah kita, supaya Gana merasa Indonesia gitu ya. Terus dia bilang lagi, kalau Taj Mahal itu adalah persembahan suami ke istrinya, saya persembahkan becak buat kamu gitu. Becak, saya bilang gitu. Kenapa nggak emas sekalian ya? Terus katanya iya, soalnya nanti kalau kita musim panas gitu kita becak-becakan. Wah saya ketawa sampai mau pipis itu ya. Karena kan saya bilang kalau becak biasanya yang narik kan abang becak orang Indonesia. Abang becak, ya. Bule yang gede, kemudian makannya keju sama roti. Saya tuh ketawa aja. Tapi dia semangat banget. Kebetulan kita ada di Jerman itu tinggal di rumah yang paling ujung, jadi sebelum hutan. Nah di depan hutan itu ada jalan lurus aja untuk jalan-jalan orang. Nah kita biasa narik becak di situ. Nah dia beli becak itu juga karena saya selalu mengadakan pameran. Jadi saya sudah mengadakan 4 kali pameran selama 14 tahun itu, memamerkan foto-foto Indonesia, barang-barang Indonesia, wayang golek, wayang kulit segala macam ya, ukir-ukiran, foto-foto yang dari teman-teman KOTK, komunitas travel Kompasiana, ada Indonesia, KPK dan lain sebagainya.
Itu saya pindahkan di museum di sini selama sebulan. Jadi orang Jerman, Prancis, Austria, Swiss yang dekat-dekat bisa datang untuk melihat. Dan dia bilang, wah kita harus mempunyai sesuatu yang wow, biar ada magnet supaya mereka tambah datang. Makanya dibelilah itu yang namanya beca. Istimewanya beca itu adalah becak dari Kodyadati 2 Semarang, coba. Jadi pas sekali dengan dari saya. Ungaran. Jadi iya, jadi ceritanya ada orang Jerman jalan-jalan ke Semarang. Dia punya pabrik sepeda. Nah, karena dia senang dengan Semarang, dia membeli becak baru ya dari Semarang. Kemudian dibawa pulang untuk souvenir. Tetapi dia sudah meninggal, kemudian diwariskan ke anaknya yang meneruskan toko sepeda tadi. Tapi anaknya nggak mau, ini jelek gitu. Makanya dijual. Selama 5 tahun nggak ada yang beli. Akhirnya dibeli sama kita itu 500 euro. Itu sekitar 7-8 juta ya. Itu termasuk harga yang murah karena becak-becak lain tuh biasanya di Jerman dijual di atas 1.000 euro. Jadi sekitar 15 juta satu ya. Padahal becak kita kondisinya masih bagus, masih baru dan Semarang lagi gitu ya. Jadi banget. Itu ngambilnya di kalau nggak salah Düsseldorf atau Dortmund ya. Pokoknya jauh banget 3 jam 5 jam gitu dari rumah. Jadi dia harus ke sana pakai gerobak aluminium tuh panjang gitu digantungin di mobil. Terus dia bawa ke rumah, terus kita pamerkan di museum tadi. Dan orang yang datang ke museum boleh mencoba naik beca. Itu ada videonya di YouTube. Saya udah bikin. Udah naik selain saya gitu ya. Jadi cara mengayuh saya becak juga di depan rumah. Di depan rumah itu kebetulan selalu lewat orang-orang Jerman yang untuk hiking ke gunung. Karena depan saya kan gunung dan hutan ya. Mereka selalu lihat, oh ini ada becak gitu. Jadi promosi aja. Dan platnya kami bikin Ghana dan Bern. Jadi nama kami. Jadi siapa yang punya gitu ya. Ketel. Waduh, ini makanya seru ya, walaupun bisa naik becak di Köln di Jerman misalnya itu 1 jam tuh 60 euro loh Mbak, berapa tuh? 800.000 ya. Jadi 1 jam itu? Iya 1 jam 60 euro 800.000 mahal banget. Kalau di saya gratis, yang narik suaminya sendiri pakai cinta ya. Wah genjot, saya bilang aduh itu kakinya meledos enggak ya gitu. Jadi seru banget, saya seneng. Iya. Jadi walaupun kamu di Jerman, tapi Indonesia tetap ada dalam dirimu ya. Harus. Nah, Gan, apa yang pengen kamu sampaikan untuk Indonesia? Dan ini kan di bulan Agustus ya, yang menjadi sebuah bulan yang sangat punya momen untuk Indonesia. Ya, orang Indonesia itu kan memang punya budaya yang beda dengan orang Jerman. Kita contohlah budaya yang ada di Jerman, misalnya disiplin, yang nggak buang sampah sembarangan. Kemudian orangnya juga hemat-hemat loh, jadi mereka bisa travel dengan hemat ya. Jadi nggak hanya tas merek, terus mobil merek gitu, enggak. Tapi mereka menabung untuk bisa travel around the world. Kemudian mereka juga termasuk orang yang suka donor uang untuk orang tidak mampu, untuk organisasi kanker, untuk anak-anak cacat seperti itu patut juga dicontoh. Tapi ada juga yang tidak patut dicontoh seperti misalnya persaudaraan tadi. Jadi orang Jerman harus mencontoh orang Indonesia gitu ya. Kemudian orang Indonesia ini kan yang muda khususnya nih yang lagi ikut kayak Juwaria, Endro Gota misalnya, mungkin mereka masih muda ya. Gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit. Jadi kalau misalnya banyak jalan menuju Roma, ini banyak jalan menuju Jerman. Saya ada bukunya juga. Buku terakhir saya tahun 2019 itu juga cara bagaimana orang Indonesia bisa pergi ke Jerman, misalnya untuk kuliah, untuk kerja, untuk menikah. Itu semua saya kupas di situ. Judulnya Banyak Cara Menuju Jerman. Karena menurut saya waktu saya muda, saya nggak pernah ada informasi tentang itu. Jadi buku ini penting banget buat anak muda supaya mereka terinspirasi. Wah keren ya, bisa pengalaman ke Jerman misalnya kayak gitu, atau mungkin ke Amerika, ke Inggris, terserah silakan ya. Jadi daripada di tanah air hanya ongkang-ongkang, hanya main TikTok aja gitu ya, ini dikembangin gitu anak-anak muda. Soalnya sayang banget, orang Indonesia tuh potensial banget loh, karena orangnya tuh biasanya pekerja keras, kemudian juga supel, kemudian juga gampang berkolaborasi dengan orang lain, bertemu dengan orang gitu ya. Saya pikir itu saja
saja yang akan saya pesankan pada anak-anak muda, bahwa Ya. jalannya masih panjang. Ayo dong diisi dengan kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Jangan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, yang merugikan orang lain seperti itu. Dan ini kan mumpung lagi 17-an ya, lagi semangat-semangat 45-nya gitu, merah putih. Saya spesial juga nih merah putih nih. Ini saya di Tanah Toraja. Ini kalau orang Tanah Toraja itu bikinnya murah banget, paling 50.000 dapat ya. Kalau dijual di Jerman mungkin sudah 500.000 deh. Model-model seperti itu ya untuk ekspor ke luar negeri itu juga perlu dipikirkan, karena juga bagus, orang Jerman pasti seneng ya. Gitu. Baik Gana, terima kasih banget untuk inspirasinya di bulan Agustus ini dalam program Sosok. Sukses selalu ya. Untuk yang itu. Mudah-mudahan selalu menjadi sesuatu dimanapun kamu berada, dan salam untuk keluarga. Garuda di dada ya, merah putih. Oke. Thank you Gana, selamat sore. Merdeka. Sukses selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Gaganawati Dia PHS. Beliau adalah diaspora Indonesia di Jerman, dan kita punya program Sosok ini setiap hari Senin sore selama bulan Agustus. Salah satu yang kita ambil adalah sosok pertama ini, merdeka jiwa dan raga, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung, bersama dengan Gana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses juga untuk Anda yang saat ini sudah bergabung dengan kami. Saya Santi Rosalia, selamat sore, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.